Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, jadi di video gua sebelumnya yang berjudul apakah nilai GCV 314.159 dolar per Pi hanya fantasi belaka. Terus di situ ada salah satu komentar yang mana sangat perlu banget gua ulas karena ini sangat menarik untuk juga kalian semua ketahui. Jadi gua minta kalian simak sampai dengan selesai agar tidak gagal paham tentunya. Oke, di sini ada sebuah komentar dari Aris Lobo. Jadi pertanyaannya, kalau Pi di bursa exchange, untuk apa diadakan hackathon? Nah, jadi dari komentar ini, gua sebenarnya sangat setuju untuk apa diadakannya hackathon, diadakannya ekosistem yang ada di Pi Browser terkait marketplace itu. Kalau ujung-ujungnya Pi harus masuk bursa. Jadi gua akan menjelaskan secara beralur. Nah, untuk cryptocurrency yang ada di bursa, tentunya mereka tidak memiliki marketplace, tempat penukarannya. Beda halnya seperti Pi, yang mana sebelum meluncurkan Open Mainnet, dia mengadakan hackathon untuk menarik banyak marketplace untuk perantara sebagai penukaran, mau itu tukar Pi-nya ke barang atau bahkan nanti ke uang fiat. Nanti tersedia di dalam ekosistem tersebut, di marketplace tersebut. Jadi setelah gua dalami juga, menurut gua secara pribadi, bisa saja Pi ini tidak masuk bursa atau exchange. Ada kemungkinan kecil seperti itu, karena dia akan dipergunakan di dalam ekosistemnya sendiri. Seperti yang gua sampaikan barusan, yang mana dia bisa ditukar dengan barang ataupun fiat money di beberapa marketplace yang ada di Pi Browser. Itulah luar biasanya Pi Network. Tapi ini masih secara spekulasi ya. Dan gua sudah sebutkan ada kemungkinan kecil tidak masuk bursa. Dan kalau kita dalami secara lebih jauh lagi, kalau misalnya Pi itu masuk bursa, otomatis harganya akan spekulatif, akan fluktuasi banget. Sedangkan orang-orang yang menjual barangnya di marketplace, di Pi Browser itu, pastinya kedepannya berharap untuk untung, bukan buntung ya. Nah, gua rasa pihak core team sudah memikirkan ini semua, supaya tidak ada yang dirugikan. Mau itu pioner ataupun vendor yang menyediakan barang di marketplace yang ada di Pi Browser tersebut. Nah, gua rasa sampai sini udah ada yang paham mungkin ya dari apa yang gua sampaikan. Jadi jelasnya kalau harga Pi itu fluktuasi, kemungkinan besar banyak vendor yang tidak mau menjual barangnya di marketplace yang ada di Pi Browser. Jadi kalian tinggal pikir tuh, kalau kalian masih menganggap Pi ini akan masuk bursa. Gua sudah secara beralur memaparkannya supaya kalian paham bagaimana masa depan Pi Network ke depannya. Jadi apakah kalian setuju dengan persepsi gua atau sebaliknya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, sekaligus gua juga ingin merespon sedikit beberapa nyinyiran yang ada di kolom komentar. Ada yang bilang halu lah dan lain sebagainya lah. Itu apa sih? Apa nggak ada kerjaan lain selain lu nyinyir gitu? Karena gua selalu sampaikan riset sebelum menerima informasi dari gua. Jadi setelah kalian nonton tuh, kalian riset lagi gitu maksud gua, supaya tidak salah dalam penafsirannya, apakah ini info yang valid atau sebaliknya. Tapi seperti yang pernah gua sampaikan juga, sebenarnya gua nggak peduli amat, bodoh amat tentunya dengan yang nyinyir ini gitu ya. Karena sama halnya seperti orang gembel di pinggiran jalan yang gua anggap. Jadi gua hanya meluruskan supaya pioner lainnya tidak kehasut otaknya, itu saja. Bukannya gua ngurusin mereka yang nyinyir itu, enggak ya. Tapi gua hanya ingin meluruskan persepsi dari pioner yang sudah lama percaya terhadap Pi. Gua tuh selalu mencari informasi-informasi yang setidaknya ada kaitannya dengan Pi. Gua nggak ngasal ngambil info sampah terus gua infokan ke kalian gitu. Kalaupun ada ya, itu pun gua juga minta pendapat kalian. Makanya gua akan selalu mengulang-ulang ini nih. Riset dulu setelah nonton video gua, riset.
pentingnya riset agar kalian tidak salah dalam makan informasi. Jadi bijaklah dalam menerima informasi, jangan cuman bisa nyinyir. Karena poinnya apa gitu? Kalau kalian nyinyir itu poinnya apa? Apakah bisa membuat kalian bahagia atau apalah, gua juga nggak paham. Tapi mindset budak emang seperti itu sih ya. Mindset para babu memang seperti itu, sukanya nyinyir karena memang nggak ada kerjaan lain mungkin selain nyinyir dia. Makanya kalau gua bilang tolol nggak salah, karena pada faktanya orang yang nggak tolol nggak mungkin dia bakal nyinyir gitu ya. Ya gua rasa kalian semua yang nonton di sini udah paham lah maksud gua apa gitu. Jadi apa yang gua sampaikan ini terkait kaum nyinyir anggap saja sebagai hiburan semata. Dan mereka nyinyir karena pastinya skeptis terkait masa depan dari Pi ini. Tapi nggak jadi masalah. Kita nggak perlu meyakinkan mereka sampai dengan berbusa-busa. Mulut kita tidak perlu sama sekali. Karena kalau pada dasarnya orang itu sudah tolol, ya ujung-ujungnya bakal tolol juga. Biar dijelasin pakai fakta dan data juga pun percuma ya. Nah, jadi seperti itu saja pembahasan gua kali ini kepada kaum badut atau kaum nyinyir. Oke, gua cukupkan bacotan gua sampai sini saja. Semoga ada bagian-bagian tertentu yang gua sampaikan menjadi manfaat untuk kalian bisa renungkan seberapa hebatnya proyek ini di masa yang akan datang. Sekian informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.